Hello agripreneurs, mau tanaman anggurmu berbuah lebat dan manis? Ada teknik khususnya loh, agar tanamanmu subur dan terus berbuah sesuai harapan. Jangan sampai ketinggalan ya, intip trik dan tipsnya di sini. Bang Yatno Gondrong akan berbagi tips sederhana yang selalu ia terapkan dalam pemeliharaan tanaman anggurnya. Terkait masalah tanaman ya, tanaman apa saja ya yang tidak tidak dikhususkan anggur, tanaman apa saja. Karena kita bicara tentang anggur, oke, kita kembali ke anggur. Sebenarnya yang kita rawat itu bukan tanaman, Bang. Yang kita rawat adalah rumahnya, media tanamnya. Jangan terlalu memaksakan diri untuk mengaplikasikan pupuk-pupuk ataupun nutrisi-nutrisi secara berlebih. Maka di situ akan menjadi residu. Di situ akan menjadi penggumpalan. Di situ kadar asam media tanam menjadi tinggi. Yang seharusnya nutrisi yang kita aplikasikan itu bisa terserap oleh tanaman. Kalau secara perhitungan dosis atau berlebih dalam arti estimasinya ya, mungkin pengaplikasiannya itu 3 hari sekali ditabur NPK atau seminggu 2 kali. Nah, ini ya yang membuat si pohon ini kadang-kadang tidak bisa berkembang secara maksimal. Ada aturan yang mana perhitungan pengaplikasian nutrisi itu setelah diaplikasikan bisa terserap tanaman, lalu kita bisa aplikasikan lagi itu berjeda 10 hari sekali ataupun 2 minggu sekali. Tunggu dulu sesuatu yang kita aplikasikan itu terserap oleh tanaman, baru kita aplikasikan lagi. Jangan sampai ada penumpukan di situ. Karena yang namanya sifat pupuk, walaupun dia menyuburkan, di situ ada panas yang ditimbulkan dari penggumpalan-penggumpalan yang tadi. Kita tidak merawat tanamannya, tapi kita merawat media tanamnya. Pohon tumbuh subur, bagus, dan berkembang tergantung bagaimana media tanam. Kalau untuk di pohon, mungkin kita hanya menambahkan pengaplikasian nutrisi daun. Saya sebutkan saja nutrisi daun seperti mungkin PSB, fotosintesis bakteri, ataupun dengan asam amino yang kita semprotkan. Seperti itu aja, Bang. Banyak teknik ya, Bang, bagaimana budidaya tanaman anggur terkait pembibitan. Teknik-teknik seperti grafting cutting, sambung tunas, sambung pucuk, sambung susu yang mungkin nanti bisa kita lihat bagaimana cara budidaya atau pengembangan bibit. Yang setelah sambung, mungkin pewadahan ya, Bang, pewadahan di polybag dengan media tanam yang memang ada sedikit khusus ya untuk media tanam bibit di sekelas Jakarta ini. Memang karena untuk mencari tanahnya itu agak kurang gimana ya, agak menyulitkan lah kalau untuk di sekelas di Jakarta itu, karena memang untuk tanah yang gembur itu yang subur itu agak sulit kita dapat. Seperti itu. Usia 2 bulan dari sambung grafting, sambung tunas ataupun sambung pucuk sudah bisa kita pasarkan, sudah layak jual. Kalau untuk menanam biasanya di sekelas Jakarta itu bisa menanam di pot ataupun di grounding dengan atap, walaupun memang tidak harus ya, tidak wajib menggunakan atap. Dengan treatment penyiraman ataupun perawatan dengan pengaplikasian pupuk organik seperti air cucian beras seminggu sekali. Nah, itu aja, Bang, yang bisa menunjang tumbuh kembangnya anggur secara baik. Kalau untuk pemangkasan ya, pemangkasan itu kita hitung dari 0 tanam sampai usia 7 bulan. Bisa kita lakukan pemangkasan, walaupun awal mulanya pemangkasan di usia 7 bulan itu adalah pemangkasan percabangan, Bang. Kita tidak berharap buah, tapi dengan adanya pemangkasan tersebut bisa berpotensi membawa buah. Tergantung bagaimana pengaplikasian nutrisi dan perawatan si tanaman tersebut. Nah, terkait varietas ya ataupun jenis,
Varietas atau jenis kita mengikuti permintaan pasar, baik wilayah Jabodetabek maupun wilayah luar pulau. Pemesanan bibit ini mengarahnya ke jenis-jenis apa saja. Dalam 2 tahun ini ada beberapa varietas yang memang luar biasa untuk sekelas pemesanan bibit seperti Trans, Angelica, Jubile, Dixon, Gospi, Akademik. Kalau untuk di varietas yang warnanya merah, mungkin Ninel masih Scarlet Royal. Banyak lah bang. Tapi yang paling banyak itu yang tadi saya sebutkan untuk pemesanan bibit. Nah, akhirnya mungkin di situ kita bisa simpulkan bahwasanya di daerah luar pun, luar pulau maksudnya, di luar Pulau Jawa pun, dengan bukti mereka bisa pesan bibit saya ke kami dengan varietas-varietas yang tadi tersebut, mungkin di sana bisa berkembang secara maksimal. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share videonya. Info lengkap budidaya dan bibit anggur, langsung cek aja di deskripsi. Ketemu lagi di video selanjutnya.